Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan pertama hingga UTS kemarin untuk mata kuliah pembinaan tanah mekanik ini telah diisi oleh Pak Yusuf. Jadi untuk pertemuan ke-9 hingga UAS nanti akan diisi oleh saya. Kemudian pada kali ini pada pertemuan 9 akan dibahas mengenai kepemilikan dan mobilisasi alat berat. Sebelumnya mari kita perhatikan apa fungsi dari alat berat itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu memperjelas usaha perwujudan spesifikasi, dan yang kedua yaitu melipat gandakan daya usaha dari jasa manusia. Jadi misalnya dalam rangka pembuatan bangunan maka akan dapat dihitung kebutuhan tenaga kerja, peralatan, dan material dan waktu penyelesaian pekerjaannya. Jadi akan tetapi apabila ada perintah harus dikerjakan dengan tenaga kerja manusia yang didukung dengan peralatan sederhana, misalnya cangkul, pemadam, dan lain-lain, maka akan dibutuhkan waktu penyelesaian sangat lama, dan mutu pun belum dapat dijamin sesuai spesifikasi. Jadi karena hal tersebutlah, maka perlu digunakannya atau perlu bantuan alat berat dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi untuk pengadaan alat berat, nah itu ada beberapa tahapan, yaitu menghitung kebutuhan alatnya dan juga jenis alatnya. Jadi misalnya yang pertama dari pekerjaan, misalnya ada pekerjaan tanah, misalnya berupa penggalian, maka jenis alatnya yaitu misalnya ekskavator. Dan juga untuk jumlah alatnya ini tergantung dari volume dan waktu yang dibutuhkan. Misalnya dapat hanya cukup satu ekskavator saja, dan juga bahkan bisa lebih dari satu hingga dua atau tiga ekskavator. Kemudian ini untuk sumbernya, nah ini sumber alat berat akan dibahas pada slide selanjutnya. Dan yang jika sudah menetapkan kebutuhan alat, kemudian sumber alat beratnya dari mana, maka selanjutnya itu melaksanakan mobilisasi atau membawa alat berat ke lokasi pekerjaan. Jadi pada umumnya sebelum melakukan mobilisasi ini dicari terlebih dahulu akses yang paling tepat untuk melakukan mobilisasi ini agar tidak mengganggu lalu lintas ataupun warga setempat. Untuk sumber alat berat itu sendiri ada tiga. Yang pertama itu dibeli oleh kontraktor, di mana pada yang pertama ini kontraktornya dapat membeli alat dan nanti kepemilikannya milik kontraktor. Jadi keuntungan dalam pembelian ini yaitu biaya pemakaian per jamnya sangat kecil jika alat tersebut digunakan secara optimal. Kemudian jika dilihat dari segi keuntungan perusahaan, kepemilikan alat berat ini merupakan suatu faktor yang penting karena untuk kondisi tertentu, pemilik atau proyek owner melihat kemampuan satu kontraktor untuk menyelesaikan proyek berdasarkan alat yang dimilikinya. Atau dengan kata lain bisa juga sebagai branding dari kontraktor tersebut. Yang kedua yaitu alat berat yang disewa beli oleh kontraktor. Jadi alat berat ini dapat disewa dari perusahaan penyewaan alat berat. Jadi sewa beli umumnya dilakukan jika pemakaian alat berat tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi istilah sewa beli ini maksudnya karena jangka waktu penyewaan sangat lama, jadi pada akhir jasa penyewaan alat tersebut dapat dibeli oleh pihak penyewa atau pihak kontraktornya. Jadi biaya pemakaian umumnya lebih tinggi daripada pemilikan alat tersebut. Namun terhindar dari risiko biaya kepemilikan alat berat. Jadi karena kepemilikan alat berat ini terdapat pajak yang harus dibayarkan. Jadi dalam sewa beli ini maka yang menyewa tidak perlu membayar pajak dari alat berat tersebut. Selanjutnya yaitu alat beratnya disewa oleh kontraktor dari sebuah perusahaan atau supplier alat berat. Jadi perbedaannya dari alat berat disewa dengan yang disewa beli ini yaitu lama penyewaan. Jadi yang disewa ini umumnya waktunya tidak lama. Biaya pemakaian alat berat sewa ini yang tertinggi, tapi tidak akan berlangsung lama karena penyewaannya dilakukan pada waktu yang singkat. Jadi jika disewa beli ini maka untuk alat beratnya disewa oleh kontraktor untuk waktu yang lama. Namun jika hanya disewa saja, nah ini untuk jangka waktunya ini sedikit.